nih. Ayo. Iki rek. Di Pondok Besuk iki rek. Pondok Besuk, teman-teman. Kalian masih ingat Pondok Besuk yang kemarin viral karena ada seorang kiai yang mengharamkan son horeg. Kiai acara yang kayak salon. Tapi acara ini lewat salon nih, saya ingin disingit ayo. Mengadakan acara juga menggunakan sound system. Ini acara ini juga mengganggu fasilitas umum ini, soalnya jalan umum ini haram bisa di acara ini. Haram. Jadi warga juga melakukan pembelaan. Ketika mereka merasa terganggu juga dengan acara di pondok itu, sehingga mengakibatkan lalu lintas umum ini macet. Ini besuri, musorot ini Islami wis mengganggu. Larang acara model apapun, wis mengganggu ini haram ini besuri. Segala sesuatu, acara apapun kalau mengganggu itu juga mudorot katanya, juga haram katanya. Ini loh hasil dari fatwa Pak MUI yang kemarin mengharamkan son horeg. Akhirnya apa? Warga ini juga kecewa dengan Islam. Kalau warga sudah kecewa dengan Islam, yang rugi siapa? Kanjeng Nabi. Coba sekarang, kalau bal-balan diharamno, kabeh barang bah diharam, terus wong kecewa mbak Islam, sing rugi Kanjeng Nabi. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, muncul sebuah video ini dari Pasuruan ya. Dari Pasuruan, mereka lewat di depan pondok di daerah Besuk, daerah yang kemarin viral karena ada seorang kiai yang mengharamkan son horeg. Warga ini juga ikut mengharamkan teman-teman ya, mengharamkan acara di pondok itu. Karena apa? Karena dinilai juga tidak mengganggu perjalanan orang. Jalan umum jadi macet teman-teman ya. Ya Allah, coba kita simak dulu bagaimana sih keramaian yang ada di pondok itu. Tuh, rame banget teman-teman ya, sampai macet. Ada orang yang merasa terganggu. Dan kemarin juga ikut mendengarkan bahwa son horeg ini difatwakan haram. Sepertinya orang ini adalah penggemar son horeg. Sehingga ketika ada kiai yang memfatwakan itu, dan unsur yang ada di dalam fatwa son horeg adalah tidak mengganggu, akhirnya orang ini juga merasa terganggu di perjalanannya. Sehingga menyimpulkan segala sesuatu, segala acara, jika itu mengganggu, itu juga haram. Nggak cuman di Pasuruan teman-teman, ada juga warga yang kecewa. Ada juga warga yang kecewa karena fatwa MUI mengharamkan, ditambah lagi dari kepolisian ini tidak memberikan izin untuk acara karnaval yang di dalamnya ada son horegnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buyar. Tuh, warga buyar teman-teman. Captionnya adalah tak dapat izin panitia karnaval son horeg di Blitar kesal. Walk out dari ruang rapat. Buyar. Kecewa ya. Mereka kecewa, buyar. Daftar son horeg sound system Karnaval Kedung Wungu Binangun 2025 batal karena tidak mendapatkan izin teman-teman. Warga banyak yang kecewa dengan adanya statement Pak siapa kemarin polisi di Blitar itu yang tidak mengizinkan adanya sound horeg. Itu akibat juga dari fatwa MUI yang mengharamkan sound horeg teman-teman. Padahal kalau kita ini mengamati manfaatnya sound horeg itu juga banyak manfaatnya. Ekonomi jalan ya. Kalau ekonomi sudah berjalan, maka pengangguran di daerah-daerah itu bisa teratasi meskipun itu musiman.
Tapi pengangguran-pengangguran itu bisa bekerja, mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya. Bukankah bekerja juga termasuk ibadah? Mencukupi kebutuhan keluarga itu bukankah termasuk ibadah juga, Pak? Manfaatnya banyak. Selain itu, warga di daerah-daerah juga ada hiburan. Ketika mungkin mereka stres, nggak ada kerjaan, wah ini ada hiburan, bisa mengurangi stres juga. Anak-anak, pemuda-pemuda di daerah-daerah menjadi kreatif juga. Mereka merakit sound system sendiri, memodifikasi, dijual juga laku, ya kan? Ekonominya berjalan juga, Pak. Banyak sekali manfaat-manfaat yang timbul dari sound horeg. Uangnya, keuntungannya juga untuk anak yatim. Santunan anak yatim loh. Membangun masjid, membantu membangun masjid, musola, untuk keagamaan juga. Ya, meskipun juga ada mudorotnya, seperti joget pargoy, erotis, bajunya terbuka, terus juga ada mungkin ada miras-mirasnya juga. Mudorotnya juga ada, mungkin mengganggu orang yang tidak suka terutama. Tapi kan juga ada solusi, Pak. Ada solusinya. Kalau dancernya itu nanti akan menggunakan pakaian terbuka, ya ada nasihat mungkin dari pihak panitia yang koordinasi dengan mungkin tokoh masyarakat di situ. Kan bisa dikasih tahu. Terus kalau yang ada miras, panitianya juga bisa disenggol. Mas, ini jangan sampai nanti ada yang miras-miras loh ya. Bisa dikasih tahu. Yang nggak suka juga bisa dikasih tahu teman-teman. Bisa komunikasi, ya kan? Yang tidak suka mohon untuk menjaga jarak aman dulu. Entah itu keluar daerah dulu, ke rumah saudara lah, atau teman, atau bagaimana. Kan ada solusi. Toh juga ndak lama. Acara sound horeg itu apa pernah lama? Maksimal 2 hari loh. Cek sound, terus juga hari H karnaval itu. Solusinya itu ada. Jangan sampai mengfatwakan haram yang dimana itu justru belum bisa diterima oleh masyarakat. Ada solusinya juga. Kalau memang itu haram menurut ulama-ulama, cara menyampaikan kepada masyarakat umum itu ada caranya juga, Pak. Ada solusinya. Jangan langsung mungkin ke publik. Jangan. Mungkin bisa bisik-bisik dulu kepada penceramah-penceramah lokal, ya, penceramah-penceramah lokal yang bisa menggait jamaah, yang bisa memberikan nasihat kepada jamaah. Contohnya Gus Idam, Gus Bahru, Gus Muafik, terus siapa lagi yang bisa menggait jamaah itu siapa lagi? Mungkin Kiai Anwar Zahid, terus Kiai Marzuki Mustamar, orang-orang yang bisa menarik jamaah dan nasihatnya bisa didengarkan dengan baik, cobalah menggait mereka dulu. Ya, mungkin fatwa haram itu disampaikan bisik-bisik kepada penceramah-penceramah lokal dengan bahasanya penceramah lokal itu. Karena orang-orang di Jawa, terutama ya, di Jawa Timur juga, itu mereka lebih suka mendengarkan kalimat-kalimat santai dari Gus Idam, Gus Bahru, Kiai Marzuki, Kiai Anwar Zahid. Tapi kalau langsung disampaikan haram, nah itu warga Jawa, Jawa Timur juga, itu kurang bisa menerima, belum siap menerima fatwa haram, hukum Islam, di lingkungan mereka. Mereka belum siap, Pak. Tapi kalau orang-orang seperti Gus Idam, ini bisa mengakalinya dengan cara menasehatinya. Gus Idam loh, ketika ada acara-acara besar, sound horeg Pak yang datang, yang khidmah itu malah sound horeg. Tapi dengan cara seperti itu, Gus Idam bisa menasehati mereka. Jadi fatwa haram jangan disampaikan langsung ke publik, Pak. Biar orang-orang tertentu yang mengerti dengan warganya, mengerti karakter-karakter warganya, biar mereka saja yang menyampaikan. Jadi bisa dengan bahasa yang baik, karena warga Jawa Timur ini lebih bisa menerima bahasa seperti ndak ilok. Orang Jawa pasti tahu artinya, ndak ilok. Kalau di bahasa Indonesia kan itu tidak elok, tidak indah, tidak baik. Kalau jogetan-jogetan itu mungkin si penceramah mengatakan, ini ndak baik loh Pak, ini kurang baik, ini ndak ilok, jangan seperti itu. Itu bisa diterima. Tapi kalau dihukumi haram, disampaikan hukumnya itu haram, mereka belum siap menerima. Karena warga di Jawa Timur ini
lebih bisa atau masih di level mungkin penyampaian nasihat-nasihat ya, fadilah-fadilah ibadah ini, keutamaan-keutamaan membaca ini, beribadah ini. Levelnya masih di situ, Pak. Orang-orang yang suka sonhorek itu levelnya masih di situ dan kita harus mengerti bagaimana cara menyampaikannya dengan baik. Jangan malah menyamanyamakan sonhorek ini dengan kaum Yahudi. Wah, itu tambah parah. Tambah parah kalau seperti ini. Syariat Islam ini persis kelakuan orang-orang Yahudi Kelakuan orang Yahudi katanya. yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, Ketika mereka tidak boleh mengambil ikan di laut ketika mereka tidak boleh mengambil ikan di laut, pada hari Sabtu, ya, mereka ngakali. Orang-orang Yahudi ngakali. Mereka pasang perangkap ikannya hari Jumat, ngambilnya hari Minggu. Tuh, itu cara mengakalinya. Ya, supaya apa? Supaya nggak melanggar aturan Allah. Katanya mengakali biar tidak melanggar peraturannya Allah. Ya sama ini. Ya, Sama. sonhorek sudah difatwakan ulama hukumnya haram. Ya, Karena sebab idza dan juga ada syiarun fusak. disamakan dengan sonhorek. Tapi mereka berusaha bagaimana supaya ini tetap halal. Para pecinta sonhorek atau pemilik sonhorek ini berusaha agar tetap halal katanya. Namanya yang diganti. Enggak lagi sonhorek. Namanya son karnaval. Orang ini menyikapi Mas David dan kawan-kawan kemarin yang mengatakan bahwa sekarang bukan sonhorek tapi son karnaval Indonesia. Itu dimirip-miripkan dengan kaum Yahudi katanya, biar tetap halal. Bukan. Mas David dan kawan-kawan kemarin itu mengatakan bahwa sonhorek ini berganti nama menjadi son karnaval Indonesia itu karena mereka menghindari citra negatif. Akhirnya mereka ini sepakat mengganti nama sonhorek menjadi son karnaval. Bukan biar halal, tetapi untuk menghindari citra negatif. Ini tujuan yang baik loh Pak, tujuan mulia. Biar orang-orang ini nggak selalu pikirannya negatif dengan sonhorek. Makanya diganti dengan nama Son Karnaval Indonesia. Ini juga tujuannya baik, tapi malah disama-samakan dengan kaum Yahudi. Lah ini sudah provokatif ya. Jangan seperti itulah. Kita ini harusnya rukun. Kalau memang bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, sampaikanlah yang baik-baik. Biar rukun, karena persatuan itu lebih baik daripada bercerai-berai. Kalian bisa lihat, son karnaval itu justru mempersatukan umat. Nggak percaya? Nih. Tuh. Kalian lihat? Orang sebanyak itu, mereka diem. Yang nonton ini diem. Demi melihat hiburan mereka. Di situ, toh di sini juga, lihat ya. Di sini pakaiannya, pakaian adat. Ya, jogetannya juga tidak pargoy aneh-aneh. Tuh. Ini kan gerakan-gerakan tarian-tarian tradisional ya. Tuh. Ini kan nggak erotis tariannya, jogetannya. Ini kan tarian-tarian tradisional kita. Tarian-tarian yang nggak ada unsur seksualitasnya gitu loh ya. Tapi kenapa yang seperti ini malah justru dilarang? Sekarang izinnya dipersulit teman-teman. Ini kan ya sonnya memang harus keras. Meskipun mungkin bisa diturunkan ya volumenya biar nggak terlalu keter di dada. Ini bisa diakali diturunkan sedikit volumenya atau diatur bassnya atau middle-nya atau apalah itu. Tapi yang jelas yang seperti ini harusnya tetap ada. Jangan dipersulit. Nanti warga kecewa. Kecewanya nggak cuma sama polisi, kecewa dengan Islam. Yang rugi siapa? Kanjeng Nabi. Gus Bahak tadi yang bilang juga seperti itu. Jangan mudah mengharamkan. Kalau orang-orang sudah kecewa dengan Islam, bahaya. Karena apa? Yang rugi Kanjeng Nabi. Malah justru yang harus diurusi dan lebih diperketat lagi itu justru malah yang memecah belah umat.
meskipun mengatasnamakan itu kegiatan Islami. Ya, contohnya ini. Nih. Korban bentrok pengajian Rizik Syihab di Pemalang. Bentrok, teman-teman ya. Pengajian kok malah bentrok. Pengajian kok malah bentrok. Ini apa-apaan ini loh. Ini juga mencoreng nama Islam. Ini pengajian loh. Harusnya mempersatukan. Masa kalah dengan Son Karnaval Indonesia? Son Karnaval Indonesia yang seperti ini justru mempersatukan. Nggak cuman agama Islam. Agama yang lain banyak juga di sini. Tapi Islam pun di sini juga damai toh. Damai. Melihat kemaksiatan, mana maksiatnya? Ya, tari-tarian yang tradisional seperti ini tidak ada unsur kemaksiatannya. Pakaiannya pun juga sopan-sopan. Jadi tolonglah ya, tolong untuk mungkin mengganti kalimat haram itu menjadi kalimat yang lebih bisa diterima masyarakat Jawa Timur. Ndak ilok yang joget-joget pargoy erotis ini ndak ilok loh. Jangan diulangi lagi, itu kan bisa. Bisa, karena lebih baik menasehati dengan cara yang bisa diterima daripada memukul dengan kalimat yang mereka tidak bisa terima, akhirnya muncul kegaduhan yang seharusnya mempersatukan umat malah bercerai-berai. Padahal manusia itu kan makhluk sosial. Makhluk sosial. Tapi banyak sekarang yang bertengkar gara-gara Son Horeg atau Son Karnaval Indonesia. Banyak yang bertengkar. Sampai kemarin di Kediri itu ada orang yang melaporkan kegiatan Son Horeg, ya, melaporkan kegiatan Son Horeg agar tidak diadakan. Ya malah diserbu, diserbu, membunyikan di depan rumahnya ini dengan suara yang agak keras, ya. Itu efek dari tidak adanya toleransi. Seharusnya kan kalau nggak suka ya minggir dulu lah, kemana gitu. Karena manusia ini makhluk sosial, masih butuh dengan orang lain. Kecuali kalau mati mungkin mau mengkubur diri sendiri ya nggak tahu ya. Mungkin merasa nggak butuh orang lain.